Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Kamis 22 September 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menikah atau tidak menikah. Dalam perikop sebelumnya, Paulus mengajarkan pentingnya menjaga kesucian tubuh, sebab tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dilatar belakangi oleh kehidupan masyarakat Korintus yang dipenuhi oleh dosa-dosa percabulan, menurut Paulus perkawinan adalah jalan yang tepat untuk menghindari dosa percabulan. Meski demikian, bagi Paulus sendiri, hidup selibat atau tidak menikah itu lebih baik daripada hidup dalam perkawinan, sebab hidup selibat adalah sebuah karunia. Paulus menyadari ia menerima karunia itu. Tandanya adalah ia tidak dipengaruhi oleh nafsu-nafsu seksual dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa tidak semua orang menerima karunia selibat. Jadi bagi mereka yang tidak menerimanya, Paulus menyarankan agar mereka dapat menikah. Dalam budaya masyarakat Indonesia, mereka yang tidak menikah sering mendapat sindiran, bahkan dianggap sebagai beban dan aib keluarga. Beberapa daerah juga melihat orang tua yang sukses adalah yang dapat menikahkan semua anaknya. Melalui pengajaran Paulus pada jemaat di Korintus, kita mengerti bahwa keputusan untuk tidak menikah bukanlah sebuah pelanggaran, apalagi aib. Bagi yang memilih keputusan ini, Paulus mengingatkan untuk menjaga kemurnian dan kekudusan hidup. Jangan menyerahkan diri pada hasrat seksual, yaitu dosa percabulan. Sedangkan bagi mereka yang memilih untuk menikah, mereka harus menjaga perkawinannya dengan setia. Paulus tidak mengizinkan perceraian, sebab perkawinan adalah cerminan hubungan Kristus dengan jemaatnya, institusi ilahi yang diikat janji seumur hidup dengan janji di hadapan Tuhan. Itu sebabnya perkawinan tidak boleh dikotori dengan dosa percabulan. Perkawinan menjadi sarana mengolah kelemahan manusiawi untuk sampai pada nilai-nilai yang lebih luhur, yaitu komitmen untuk setia kepada pasangan seumur hidup. Tuhan memberkati. Doa pagi ini, Tuhan beri kami hati yang setia, melakukan setiap janji dan komitmen kami di hadapan-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.